Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah di Masa dan Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Persoalan muncul, tidak ada air untuk diminum oleh bangsa itu. Bukan 1, 2, bukan 10, 20, bukan 100, 200, bukan 1000, 2000 orang, jutaan, ratusan ribu, lebih hampir dari 2 juta orang itu mereka tidak mendapatkan air untuk diminum. Saudara mulai bisa membayangkan situasi, keadaan, kekacauan mereka. Kadang-kadang 1-2 kali pompa yang ada di sumur rumah saya itu macet, ngadat dan sebagainya. Begitu ngadat, aduh itu lalu kita akan lakukan apapun, saya akan lakukan apapun. Saya segera kontak tukang sumur yang saya punya dan saya akan lakukan apapun supaya air mengalir kembali. Itu baru 5-6 orang di dalam satu rumah. Ini tidak ada air untuk jutaan manusia. Saudara katakan, oh ya maklum Pak, lu memang maklum secara manusia. Ayat yang kedua, saudara perhatikan. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa dan kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Saya katakan, loh Pak, harusnya responnya kan tidak begitu. Oh ya, harusnya mereka baik-baik. Pak Musa, ini tidak ada air. Bagaimana jalan keluar? Loh itu kalau 1-2 orang, di belakangnya ribuan orang, provokatornya banyak. Dan dikatakan bahwa mereka bertengkar dengan Musa. Ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Siapa yang minta dikeluarkan dari Mesir? Mereka yang berseru-seru kepada Tuhan karena tidak tahan dengan semua perbudakan itu. Tapi pada waktu itu memang suasananya chaos. Jadi kita katakan, wah bangsa Israel ini kebangetan loh. Belum tentu loh kalau saya dan saudara itu ada di situ. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta dengan engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku Tuhan akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi kekacauan itu merembet. Bukan hanya di antara orang Israel sendiri,
Lalu akhirnya dikatakan mereka bertengkar dengan Musa. Dan pada ujungnya mereka mempertanyakan Tuhan. Jadi hari itu mereka mempertanyakan Tuhan, mereka protes kepada Tuhan. Dan mereka bertanya, jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Mereka lupa dengan semua apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan itu melepaskan mereka dari Fir'aun, dari Mesir. Lalu memimpin dengan mujizatnya, dengan tangannya yang luhur, yang ajaib itu. Memberi mana, memberi makan, tiang api dan tiang awan. Mereka seakan-akan lupa semua perbuatan ajaib Tuhan. Dan hari itu mereka memilih bertengkar dengan Musa dan bertanya, ini Tuhan ini rak beres. Mereka sampai kepada titik bukan hanya mengeluh Tuhan tolonglah, bukan hanya Tuhan tolonglah, mereka sampai kepada titik, loh Tuhan itu ada atau tidak? Tuhan itu di tengah-tengah kita atau tidak? Sampai segitunya. Saudaraku, ujung daripada ayat ini, janganlah kita sampai ke titik itu. Ujung daripada kebenaran ini mengatakan karena itu, setiap kali engkau, saya dan kita semuanya punya persoalan, datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jangan sampai lalu kita marah, kita menggerutu yang pada akhirnya menggugat Tuhan. Alkitab mengatakan pada waktu masalahmu masih kecil, buru-burulah datang kepada Tuhan. Minta tolong pada Tuhan, jangan marah, jangan menggerutu dan jangan mempertanyakan Tuhan. Karena itulah ayat yang ada di dalam Ibrani 4:16, karena itu mari datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Sebelum saudara hangus dengan semua persoalan yang saudara alami, datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan. Sebelum persoalan itu betul-betul memporak-porandakan iman dan pengharapan saudara, memporak-porandakan keyakinan saudara, memporak-porandakan pengabdianmu kepada Tuhan. Alkitab katakan sebelum itu terjadi, ayo datang kepada Tuhan.